Pernah kebayang nggak sih kalau salah satu organ paling kecil di tubuh kita justru bisa jadi senjata yang paling berbahaya? Nah, hari ini kita bakal ngebahas sebuah kebijaksanaan kuno yang ternyata relevan banget sampai sekarang. Kenapa lidah itu bisa jauh lebih tajam dan lebih mematikan daripada sebilah pedang? Langsung aja kita mulai dengan kalimat ini. Menahan lidah lebih sulit dari menahan pedang. Aneh nggak sih kedengarannya? Soalnya, kita kan sering mikir ya, kalau puncak penguasaan diri itu ya menahan emosi fisik, nahan tangan biar gak nonjok. Tapi ternyata ada pertempuran lain yang jauh lebih susah buat dimenangkan. Coba deh kita lihat perbandingan ini bareng-bareng. Di satu sisi, ada pedang, kekuatan fisik. Sesuatu yang kalau udah dihunus, masih bisa kok disarungin lagi. Kebanyakan dari kita mungkin, ya bisa lah nahan diri dari tindakan kayak gitu. Tapi, di sisi lain, ada lidah. Buat ngendaliinnya, nah, itu baru medan perang yang sesungguhnya. Oke, kita masuk bagian pertama. Yuk kita bedah lebih dalam lagi kenapa sih lidah itu bisa lebih sulit dikendalikan daripada pedang, dan kenapa taruhannya itu benar-benar tinggi. Coba deh bayangin. Tiap kata yang kita ucapin itu kayak koin yang punya dua sisi. Cuma satu komentar di media sosial atau satu kalimat pas lagi ngobrol, itu bisa loh nyelamatin sebuah hubungan, atau sebaliknya, hancurin persahabatan. Bisa bangun iman seseorang, atau malah ngancurin kepercayaan dia buat selamanya. Dahsyat banget kan kekuatannya? Lanjut ya. Nah, ini dia nih metafora yang keren banget. Api kecil membakar hutan. Gimana ceritanya sih? Sesuatu yang sekecil lidah, kok bisa bikin kerusakan yang segitu gedenya? Yuk kita lihat. Jadi semuanya itu berawal dari sini, dari lidah, bagian tubuh yang kecil banget yang sering kita anggap remeh. Kalau dipikir-pikir, lidah kan kecil ya, ngumpet di dalam mulut. Kelihatannya sih, ya ampun sama sekali nggak bahaya. Tapi jangan salah, penampilannya ini nipu banget. Ayat ini ngasih kita peringatan yang keras banget. Alat kecil ini disebut sebagai suatu api. Dia bisa nyulut kebakaran yang ngehangusin seluruh hutan kehidupan kita. Reputasi, hubungan sama orang lain, dan yang paling parah, kedamaian hati kita sendiri. Bisa hangus semua. Dan ini nih intinya. Kita semua pernah kan jatuh, memar, lukanya sembuh. Tapi kalau kata-kata pedas, wah itu bisa nancep di kepala dan hati kita selamanya kan? Jauh lebih sakit dari luka fisik manapun. Oke, sekarang kita masuk ke perang menguasai diri. Kenapa disebut perang? Soalnya ini bukan lagi soal harus sopan santun atau etika ngomong doang. Ini jauh lebih dalam dari itu. Ini soal perang batin. Kita kan suka kagum ya sama pahlawan di film atau sejarah yang bisa taklukin kota. Keren banget kelihatannya. Tapi ayat ini bilang ada yang lebih hebat dari itu, yaitu orang yang bisa menaklukkan dirinya sendiri. Jadi bisa nahan lidah itu, wow, kemenangannya lebih gede daripada jenderal perang manapun. Terus apa sih artinya menguasai lidah itu? Ini bukan cuma soal mingkem loh, bukan. Ini soal perang ngelawan insting paling dasar kita. Ngelawan ego, nahan emosi yang udah diubun-ubun, sama ngelawan hasrat buat, ya ngebela diri terus dan ngerasa paling benar. Gila kan? Hidup dan mati dikuasai lidah. Taruhannya setinggi itu. Setiap kata yang keluar dari mulut kita itu punya kuasa buat, yaitu membangun kehidupan orang atau malah menghancurkannya. Dan ini bedanya yang paling penting. Pedang kalau udah kehunus masih bisa loh dimasukin lagi ke sarungnya. Tapi kata-kata sekali keluar, udah, nggak bisa ditarik lagi. Nggak bisa diandu, nggak bisa dihapus, nempel selamanya. Oke, serem juga ya kalau dipikir-pikir. Terus gimana dong solusinya? Nah, di bagian ini kita akan bahas soal kemenangan dalam diam. Solusinya ini mungkin agak di luar dugaan. Justru ada kekuatan yang luar biasa dalam diam. Contoh paling dahsyatnya ya dari Yesus sendiri. Coba bayangin, waktu dia difitnah, dituduh macam-macam, diperlakukan gak adil, dia milih apa? Dia milih diem, gak buka mulut sama sekali. Dia tetap tenang pas dihakimi, tetap diem pas difitnah. Dan ini bukan tanda kelemahan loh, justru sebaliknya. Ini bukti kalau kekuatan sejati itu kadang bukan dari apa yang kita omongin, tapi dari apa yang kita putuskan untuk nggak diomongin. Ada pepatah kuno yang pas banget buat ini. Lidah setajam pisau, melukai tanpa darah. Dalam banget ya. Lukanya tuh nggak kelihatan, nggak ada darahnya. Tapi goresannya langsung ke jiwa. Ini bedanya nih,
Luka di badan, kan kelihatan ya, bisa diobatin, diperban, terus sembuh. Tapi luka di jiwa, wah itu nggak kelihatan. Ngumpat di dalam, dan seringkali nggak akan pernah bisa benar-benar sembuh 100%. Oke, jadi pertanyaannya sekarang, gimana caranya? Gimana kita bisa menerapkan ini semua di kehidupan sehari-hari? Yuk kita lihat langkah-langkah praktisnya di bagian menjaga pintu bibir. Nah, anggap aja ini kayak 4 langkah praktis yang bisa kita mulai hari ini juga. 1. Sebelum ngomong, berhenti sejenak, berdoa dulu. 2. Lebih banyak dengerin, kurangin ngomong. 3. Pikirin baik-baik dampak dari kata-kata kita. Dan yang keempat, minta bimbingan Roh Kudus. Ini bukan cuma teori loh ya, ini beneran langkah nyata buat kita. Dan ini kuncinya teman-teman. Pertanyaan yang harus kita ajuin ke diri sendiri itu bukan cuma, ini bener gak ya? Tapi juga, ini ngebangun orang gak ya? Jadi catat ya, gak semua yang bener itu harus diomongin. Tapi semua yang kita omongin harus bener dan harus ngebangun. Sebagai penutup, coba renungkan pertanyaan ini. Kalau bisa mengendalikan pedang itu bisa menyelamatkan nyawa seseorang, terus kalau kita bisa mengendalikan lidah kita, apa yang bisa kita selamatkan? Mungkin hubungan kita sama orang lain, nama baik kita, dan yang paling penting, mungkin jiwa kita sendiri. Yuk kita jadiin doa ini sebagai doa kita bareng-bareng, jadi pengingat kita setiap hari buat ngejaga pintu bibir kita. Karena disitulah setiap hari pertempuran yang sebenarnya terjadi. Menang atau kalahnya, ada di sana. Terima kasih sudah menyimak kupasan kali ini.